Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kurva normal atau seputaran tentang distribusi normal ya pada sebaran data. Jadi kiranya unik ya. Nah, fakta-fakta yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan dan riset yang saya lakukan adalah sebanyak 98,78%. Saya ulang, 98,78% mahasiswa yang saya bimbing itu tidak memahami makna tentang normalitas data. Kemudian 88,75% dari mereka yang sudah melakukan penelitian dengan sadar dan sengaja berupaya menormalkan data penelitian untuk memudahkan proses penyelesaian skripsinya. Jadi oleh karena itu dari dua hal ini saya terdorong untuk melakukan pengkajian atau pembelajaran agar setiap mahasiswa bisa melakukan penelitian dengan cara yang benar tanpa memanipulasi data ya. Olehnya itu problem solvingnya atau solusinya adalah Anda wajib harus mengetahui isi perkuliahan ini dan mempraktekannya nanti ya. Seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah normal itu data normal apa sih maksudnya ya? Jadi kalau kita nanti meneliti kan pasti dapat data ya. Nah, data yang kita peroleh dari tempat kita meneliti pasti memiliki sifat distribusi tertentu. Pasti memiliki sebaran-sebaran tertentu ya. Nah, jika ditampilkan kiranya nanti sebarannya berbentuk lonceng seperti ini, loncengnya simetris ya, dan rata-ratanya itu memiliki sifat yang seperti ini mu namanya rata-rata ya, yang tertengahin rata-rata namanya mu rata-ratanya ini berada pada titik puncak, kemudian ini simpangan bakunya atau standar deviasi. Nah, seperti itu. Nah, jika bentuknya seperti ini maka data Anda berasal dari distribusi yang normal gitu ya, berasal dari populasi dengan distribusi yang normal. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang saya katakan tadi ya, banyak mahasiswa yang nggak paham apa itu normal gitu, bahkan sengaja menormalkan datanya agar analisis ke statistika inferensial bisa berjalan dengan mudah. Nah, padahal Anda harus paham dulu apa sih ciri-ciri kurva normal. Jadi yang pertama berbentuk lonceng ya. Nah, yang kedua simetris, artinya jika dilipat atau jika ditekuk pada garis tengahnya ini, garis yang menjadi garis yang paling tinggi ini, maka bentuknya saling menutupi, tidak ada daerah yang tersisa seperti itu. Kemudian modusnya satu ya, hanya memiliki satu skor atau satu datum dengan frekuensi yang paling tinggi ya, hanya satu, tidak memiliki modus yang lebih dari satu. Kemudian luas daerah maksimumnya adalah 1. Nah, jadi jika Anda meneliti kemudian Anda melakukan pengujian inferensial, Anda harus melakukan dulu yang namanya uji normal sebagai syarat untuk masuk ke pengujian statistik inferensial. Namun jika data Anda nanti tidak berdistribusi normal, maka sangat dilarang untuk memanipulasi data atau menukangi data sehingga datanya seolah-olah menjadi normal ya. Seperti itu. Ini secara persentase bagaimana sih bentuk-bentuk kurva normal ya. Ini dari persentase-persentasenya Anda bisa lihat bahwa kurva yang simetris itu seperti ini persentasenya. Ya, anggap saja ini sebuah distribusi data hasil belajar ya. Kemampuan rendahnya ada di sebelah kiri. Ini kemampuan sedangnya di sebelah tengah dan kemampuan tinggi juga sebelah tengah. Kemampuan sedangnya di sebelah tengah ini yang bagian tengah, dan kemampuan tingginya di sebelah kanan gitu, misalkan seperti itu. Nah, jika terdistribusi berdasarkan persentase ini, maka data Anda bisa dikatakan berdistribusi normal. Namun, jika misalkan siswa yang kemampuan rendahnya itu lebih banyak, maka kita bisa bayangkan kurva kita akan condong ke sebelah kiri. Dan sebaliknya, jika yang pintar itu lebih banyak daripada yang sedang ataupun yang tidak pintar, maka pasti akan condong ke kanan. Itu tidak berdistribusi normal seperti itu ya. Nah, olehnya itu proporsinya seperti ini. Nah, ini juga bagian dari akumulasi atau persentasenya bisa dilihat. Nah, seperti itu ya, bahwa bagian tengahnya atau kemampuan sedang itu bisa disebutkan 68,27% dari total asumsi bahwa
siswa yang kemampuannya terbagi menjadi 3 tadi, 68,27%-nya itu berada pada kategori sedang, sisanya itu tinggi dan rendah. Itu asumsi kita. Namun asumsi ini tidak cukup ya. Ini butuh pengujian statistik yang lebih akurat dan representatif. Nah, seperti itu. Nah, jika di SPSS, bagaimana data yang normal? Data yang normal itu bentuknya seperti ini ya. Sebaran-sebaran datanya itu berada membentuk garis lurus. Tidak ada data yang keluar terlalu jauh dari garis lurus ini. Nah, ini namanya normal Kiki plot. Artinya plot-plot data yang sudah kita analisis, sifat distribusinya ini cenderung berada pada garis lurus, tidak jauh-jauh menyimpang. Seperti itu. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa ragam kurva yang tidak normal sebagai bentuk pengenalan awal bagi Anda. Siapa tahu nanti penelitian Anda menemukan distribusi data yang seperti ini, maka Anda harus bisa melihat kurvanya dan namanya ya. Yang pertama, yang substansial negative skewness, ini kurva cenderung ke kanan ya, cenderung ke kanan. Kemudian ini yang di bawahnya cenderung ke kiri tapi tidak begitu tinggi ya. Nah, ini yang cenderung ke kiri, lawannya dari substansial positif adalah negatif, ini lawan ya. Kemudian ini moderat positif, lawannya ini moderat negatif, dan severe positif, ini lawannya severe negatif. Seperti itu. Jadi ada 6 buah bentuk kurva yang tidak normal ya. Nah, jadi untuk melihat ini kita tidak usah panik atau tidak usah berupaya untuk melakukan manipulasi data ya, sebab solusinya ada. Ketika Anda memiliki data yang bentuknya seperti ini, maka solusinya adalah lakukan transformasi data. Dengan cara bagaimana? Nah, ini ada panduannya. Dari ke-6 bentuk histogram yang tidak normal tadi, masing-masing ada bentuk transformasinya yang bisa diolah ke dalam atau menggunakan SPSS, menggunakan rumus-rumus atau pola-pola transformasi yang sudah diberikan. Nah, untuk melakukan uji normalitas data, di sini saya sudah menyediakan 2 buah kelompok data, yaitu data berpasangan ya, antar data pretest dengan data posttest. Nah, dari kedua kelompok data ini saya akan uji apakah keduanya memang berdistribusi normal atau tidak ya, seperti itu. Jadi langkah pengujiannya adalah yang pertama kita pilih analisis ya, atau analyze. Kemudian sebelum itu deh kita mau lihat dulu sifat bentuk kurvanya seperti apa. Deskriptif, lalu ke frequency. Dari frequency ini kita pilih charts dan pastikan show normal curve on histogram ini sudah tercentang. Ya, ini gunanya untuk menampilkan bentuk kurva yang ada pada histogram. Kita pilih OK dan kita lihat bentuk datanya, distribusinya kayak apa ya. Nah, ini histogramnya sudah kelihatan nih. Nah, ini untuk yang kelas pretest atau data pretest maksud saya. Ini asumsi kita kurvanya hampir sempurna ya, mirip seperti lonceng yang simetris, namun itu baru asumsi, hanya dilihat berdasarkan sebaran data saja. Kita belum bisa mengatakan ini normal atau tidak ya, karena belum diuji. Sedangkan untuk yang post-testnya dilihat ya, seperti ini modelnya, ini agak condong ke kanan ya, kurvanya condong ke kanan karena frekuensi skor yang berada pada level tinggi itu jauh lebih banyak daripada skor yang berada pada level menengah atau level yang bawah gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kelihatan bahwa kecenderungan datanya untuk proses ini ya memang seperti kurva tidak normal ya. Sedangkan untuk data pretestnya kurvanya ya bisa diasumsikan normal lah dari dilihat dari pengamatan. Untuk membuktikan asumsi saya tadi ya, kita harus lakukan pengujian yang sebenarnya ya. Pengujian yang sebenarnya itu adalah pengujian normalitas. Caranya gimana? Caranya gini. Ini kan ada menu analyze ya. Kemudian Anda pilih deskriptif statistik. Lalu pilih explore gitu. Nah, dari explore ini kita coba uji. Satu-satu boleh atau dua-duanya juga boleh. Masukkan satu, pretest dulu baru post test. Kemudian diuji plots-nya, pastikan normality plots-nya sudah tercentang gitu ya. Anda pilih continue, lalu pilih OK. Nah, sekarang kita tunggu outputnya seperti apa. Outputnya adalah, kita lihat, nah ini dia. Nah, ini dari atas ya, saya pindah ke atas dulu. Nah, ini
Anda harus perhatikan yang namanya tabel test of normality. Nah, dari data ini kita lihat syarat kenormalan itu apa. Syarat kenormalannya itu apa? Kita lihat dulu ini. Dari data pretest, nilai yang harus diperhatikan adalah nilai signifikansinya. Signifikansinya 0, ini ada 0 ya, 0,200. Kemudian data post-testnya 0,200. Sedangkan pada pengujian yang sebelah kanan, ini kan ada dua jenis uji nih, ini harus seragam nih ya. Ada namanya Kolmogorov-Smirnov dan ada namanya Shapiro-Wilk. Untuk Shapiro-Wilk, nilai signya ada seperti ini, sudah kelihatan. Dan untuk Shapiro-Wilknya di sebelah kanan, bentuknya seperti ini, 0,03 dengan 0,07. Sekarang lihat tuh, apa kriterianya. Jika signya lebih dari 0,05, maka data penelitian itu berdistribusi normal. Dan jika tidak atau lebih kecil, maka tidak berdistribusi normal. Nah, 0,05 itu diambil dari mana? Ya diambil dari nilai alfa. Alfa itu apa? Alfa itu adalah taraf signifikansi atau batas maksimum toleransi kesalahan yang kita lakukan dalam meneliti. Jadi kalau kita meneliti asumsinya kita 100% benar, maka batas maksimum boleh terjadi salah itu hanya 5%. Bayangkan tuh, 5% hanya 0,05 gitu ya. Nah, saya ulangi, jika lebih dari 0,05 maka data kita normal gitu ya. Jika tidak, nah normal gitu. Sekarang kita lihat bagaimana outputnya. Outputnya adalah ternyata ini 0,2, berarti dia lebih, berarti pasti normal gitu ya. Bawahnya juga 0,2, dia normal. Jadi kesimpulannya untuk uji Kolmogorov-Smirnov, data kita berdistribusi normal. Dan hati-hati, untuk uji Shapiro-Wilk, lihat bagian pretestnya data kita 0,03, ini nggak normal ini ya, karena kecil dari 0,05. Sedangkan untuk data post-test data kita gimana? 0,007. Bayangkan, kecil sekali. Bahkan lebih kecil dari 0,05 ya. Nah, oleh karena itu pada pengujian Shapiro-Wilk data kita nggak normal. Sedangkan di Kolmogorov-Smirnov normal. Jadi kalau gini gimana? Harus dua-duanya normal. Nah, lantas bagaimana untuk melakukan atau mengatasi masalah ini? Nggak boleh menukangi data, nggak boleh memanipulasi data. Yang boleh dilakukan adalah mentransformasi data. Oke? Mentransformasi data. Caranya gimana? Karena tadi kurva kita agak condong ke kanan, maka kita akan memilih SQRT. Nah, gini transformasinya. Lihat ya. Ini kan ada data tadi. Nah, analisis sudah. Sekarang transformasi lagi. Transformasinya bagaimana? Pilih compute variable. Nah, dari compute variable itu kita bikin. Tadi kan yang tidak normal adalah post-test ya. Yang post-test cenderung tidak normal gitu. Yang pretestnya dia normal ya. Nah, itu kita kembali lihat kembali supaya lebih jelas. Lihat ini post-test, pretestnya untuk Kolmogorov normal, untuk Shapiro tidak normal. Oh, sama ya. Intinya pretest maupun post-test tidak normal pada pengujian Shapiro-Wilk. Nah, sekarang kita mau transformasi kedua-duanya. Cara transformasinya adalah ini tadi ya. Transform mau apa dulu? Mau post-test dulu boleh. Jadi kalau mau post-test ya, kita pilih target variabel ini, diketik transform post-test. Kemudian ini pilih function groupnya all gitu ya. Kemudian pilih SQRT yang bagaimana? Nah, lihat dulu. Karena tadi agak condong ke kanan ya, kita asumsikan ya ini moderate negative skewness. Kalau moderate negatif ya kita pilih yang moderate sajalah ya, yang tidak begitu ketat gitu. Kita pilih ini K dikurang X ya. SQRT K dikurang X dengan K-nya itu adalah nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya berapa pada skor post-test? Lihatlah di tabel distribusinya. Maksimumnya adalah 98. Maka ini tak input di sini ya. Ini 98. Tak input di sini 98 dikurangi dengan post-testnya. Masukkan post-test lalu pilih OK. Kita lihat di bagian input data. Yap, ini sudah ada transform post-test ya. Transformasi dari data post-test. Nah, sekarang kita cek deh normal atau tidak. Ya, sama. Analyze, descriptive, kemudian explore. Yang dimasukkan adalah transform post-testnya. Oke, kita pilih. Oke, lalu tunggu sekian detik. Nah, muncul hasilnya, lihat. Nah, lihat tuh.
transform tesnya untuk post testnya, lihat untuk Kolmogorov Smirnov 0,139 ini masih besar dari 0,05. Sedangkan untuk SIG-nya 0,073 ini lebih besar dari 0,05. Artinya untuk dua pengujian ini data kita sudah memenuhi kriteria 1. Berarti data kita berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, sekarang bagaimana dengan pretestnya? Pretestnya sama ya, kita pilih transform lagi, kita compute, kemudian ini kita ganti pretest. Nah, kemudian di sini juga diganti pretest. Nah, maksimumnya pretest berapa? Lihatlah di SPSS-nya. Lihat. Pretest. Kita lihat di atas. Nah, ini dia pretestnya, maksimumnya adalah 68 ya. 68. Jadi, di bagian transformasinya kita ketik 68 dikurangi. Ini tak hapus dulu. Nah, dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan pretestnya. Masukkan pretest di situ. Oke, sudah tahu. Dan di bagian input data nanti sudah muncul ya. Nah, ini pretestnya. Sekarang kita uji pretestnya. Analisis deskriptif lalu explore. Di bagian explore ini transform pretest kita masukkan, transform post test dikeluarkan. Gantian ya. Kita pilih oke. Lihat yang terjadi. 1, 2, 3. Yang terjadi, lihatlah tabel normality-nya. Nah, ini untuk pretestnya, lihat. 0,2 jelas lebih dari 0,05. 0,07 jelas lebih dari 0,05. Sehingga kedua pengujian ini baik Kolmogorov Smirnov maupun Shapiro-Wilk memenuhi kriteria 1. Artinya apa? Data yang kita berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sekarang lihat bagaimana tampilan kurvanya setelah di transformasi ya. Nah, sekarang kita pilih analyze, descriptive, frequency, lalu ini tak hapus, ganti ya. Ganti, sekarang yang kita masukkan transformnya, bukan data mentahnya. Lalu chartnya pastikan show normal curve on histogramnya tercentang. Continue, lalu oke. Kita lihat tampilan kurvanya pada data transformasinya. Ini ya, Mas. Nah, lihat tuh. Ya. Sudah tidak cenderung ya, tidak terlalu geser ke kanan. Ya, artinya bandingkan dengan yang tadi, yang pertama. Tuh lihat. Bedanya jauh sekali ya. Ini yang bagian yang pertama, di bagian kurvanya kita lihat. Kurvanya berbentuk ya, menjorok ke kanan gitu. Tapi di bagian akhir histogram kita yang bagian ini dia tidak terlalu lagi menjorok ke kanan ya. Dan dari hasil pengujiannya dari SPSS-nya tadi menunjukkan bahwa data kita test of normality-nya dua-duanya itu berada di atas 0,05. Jadi kesimpulannya baik untuk pretest maupun post-test, ini untuk pretestnya ya 0,072, 0,2 ini normal. Kemudian untuk post-testnya tadi kita lihat test of normality-nya 0,139 dan 0,073 jelas di atas lebih dari 0,05. Berarti dua-duanya berdistribusi normal.